Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan semakin dekat pertandingan di FIFA Matchday pada bulan Juni ini, karena kita tahu bersama FIFA Matchday itu akan dimulai pada 12 sampai 20 tentang waktu untuk yang diberikan FIFA kepada semua negara-negara yang akan melakukan pertandingan ini friendly match, dan Indonesia menjadi salah satu bagian untuk memainkan dua laga melawan Palestina pada tanggal 14 Juni, kemudian dengan Argentina dalam pertandingan 19 Juni yang akan datang. Nah, berbicara soal Argentina, memang ini mengundang banyak perhatian ya. Ketika Argentina itu akhirnya memilih untuk tur Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang mereka akan mampir. Mereka siap bertanding dengan tim asuhan Sintayong di Stadion GBK Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, setelah mereka memulai laga pertama di FIFA Matchday menghadapi Australia di Beijing. Tentunya ada alasan-alasan khusus mengapa Argentina bisa memilih Indonesia padahal tawaran begitu banyak. Ya, mungkin ada Jepang yang bisa menawarkan diri bisa bermain, atau mungkin dengan Cina karena mereka mumpung Australia bermain di Beijing bisa dimanfaatkan oleh Cina. Ada negara-negara banyak, negara-negara Arab juga bisa mengundang Messi dan kawan-kawan. Tapi juara dunia 2022 di Qatar kemarin itu cenderung lebih ke Indonesia. Banyak juga yang mengatakan bahwa ini semacam ada balas budi di antara Indonesia dan Argentina setelah Indonesia dicoret oleh FIFA menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 dan dialihkan ke Argentina, sehingga Argentina seakan-akan mendapatkan durian runtuh karena mereka gagal untuk lolos kalau bermain di Indonesia. Seandainya jadi Piala Dunia di Indonesia, Argentina tidak akan ikut. Mereka kalah bersaing di Amerika Selatan, baik dengan Brazil, dengan Uruguay, Ekuador, dan Kolombia. Tapi ketika mereka beralih menjadi tuan rumah, tentu mereka senang dengan penunjukan ini. Walaupun Argentina sendiri di Piala Dunia U20 ini gagal untuk bisa melaju ke semifinal. Bahkan Israel yang membuat kejutan besar, negara yang tadinya banyak ya dihujat habis atau ditentang ketika mereka harus ke Indonesia karena hubungan diplomatik yang tidak ada ini secara politis ya, sehingga ini menjadi salah satu pemicu juga. Di antara ada beberapa alasan bahwa Israel tidak boleh masuk ke Indonesia, sehingga FIFA memilih untuk membatalkan kita sebagai tuan rumah dan mengalihkan ke Argentina. Dan Israel lolos ke semifinal setelah mengalahkan Brazil dengan 3-2 secara dramatis dalam 120 menit pertandingan yang dimain kemarin ya di Argentina. Dan ini bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi juara, bahkan bisa dibayangkan kalau Israel bermain di Indonesia ya, dan mereka terus bisa melaju sampai ke semifinal. Wah, ini pasti, atau mereka bisa ketemu dengan Indonesia, katakan ini tidak tahu apa yang harus bisa dikatakan. Nah, saya tidak akan ke sana. Saya melihat soal sosok Messi dan tim nasional La Albiceleste atau tim Tango Argentina yang akan bermain di Indonesia. Sehingga ini banyak menimbulkan ya, boleh tanda bisa dibicarakan di sini sebagai rasa iri wajar dari negara-negara ASEAN lainnya yang melihat bahwa katanya Indonesia ini ingin popularitas. Tidak, saya pikir. Bahkan Ketua Federasi Sepak Bola di Argentina, AFA, ya Claudio Tapia sudah mengatakan mereka respect dengan Indonesia. Tapi dia tahu dengan presiden kita, ya, presiden sepak bola atau PSSI Erick Thohir punya hubungan yang bagus, komunikasi yang sangat lancar, dan mereka sangat menghormati itu, sehingga mereka satu alasan bisa memilih Indonesia. Ketika Argentina yang sudah akan nanti bermain dengan kita, timbul pembicaraan yang hangat ya. Bahkan negara tetangga kita Malaysia juga ikut ya, akhirnya berbicara bahwa tadinya Argentina atau Brasil menawarkan diri untuk bermain, tapi mereka nolak ya, karena kita tahu bersama dalam FIFA Matchday ini Indonesia luar biasa lawan Palestina dan Argentina, sementara negara-negara ASEAN tidak mendapatkan lawan-lawan yang kuat seperti kita ya. Katakan Malaysia sendiri mungkin hanya dengan Kepulauan Salomon ya, atau Papua Nugini setelah dengan zaman batal. Demikian juga dengan Singapura, pergantian dengan Kepulauan Salomon dan Papua Nugini. Jadi dua negara ini, Malaysia dan Singapura, bergantian untuk melakukan FIFA Matchday. Ya, Singapura, Thailand, ya mungkin kalau Thailand bisa dikatakan sini ada Taiwan ya yang mereka akan menghadapi, ada Hong Kong termasuk dengan Vietnam akan bermain dengan Hong Kong, dan khusus Malaysia ini ya, bahkan ketua atau federasi di sana ya, Datuk Hamidin sudah mengatakan bahwa sebenarnya ditawarin tapi mereka tidak mau untuk ini melayani Brasil atau Argentina. Saya pikir enggak juga ya, ini karena Argentina yang datang heboh besar semua,
Sehingga ini yang mengundang juga dari sebelah itu negara tetangga kita seperti ya tahulah sendiri ya. Kalau memang memilih nggak mungkin Argentina yang akan menawarkan. Kita aja menyurat, Erick Thohir itu menyurat berkomunikasi dengan federasi, dengan ketua federasi setempat Claudia Tapia. Ya, nggak ada Argentina hanya menawarkan diri atau Brasil menawarkan diri, nggak di mana, nggak akan mungkin. Karena mereka itu kan tim yang ada di papan atas dan tentunya setiap negara yang ingin bermain dengan mereka ya harus membicarakan ini, ya harus mengirim surat. Ada komunikasi yang terjadi sama dengan kita juga. Ya nggak ada ujuk-ujuk mereka negara besar seperti mereka atau Argentina juara dunia yang menawarkan diri kami ingin bermain, nggak mana bisa. Ya kita nggak tahu kan. Cuma ini apalagi kita ditulis hanya numpang popularitas, nggak ada. Dan ini sudah terjadwal dengan baik, ya bukan numpang popularitas. Karena Erick Thohir itu mau ya harus diatur dengan rapi FIFA Matchday ini, jangan datang-datang tiba saat tiba akal. Jadi sudah ada sampai bulan September lawan siapa, tahun depan itu lawan siapa, dan negara-negara terbaik secara peringkat FIFA itu sudah dalam pemikiran beliau. Misalnya akan mendatangkan Portugal dengan Cristiano Ronaldo-nya pada tahun depan atau Brazil. Ya syukur-syukur masih ada dengan Neymar. Ya ini kan bagus. Tidak mungkin seperti negara-negara lain yang belum ada rencana ke depan. Erick sudah punya sistem yang bagus ya akan dijalankan di FIFA Matchday karena ini dianggap sangat penting. Jadi kalau ada negara-negara tetangga yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka juga bisa, mana bisa. Ini hanya sulit. Hanya karena Indonesia. Coba kalau Messi tidak ke Indonesia atau Argentina tidak mampir, nggak ada pembicaraan bahwa oh ini akan begini, ada penawaran dari tim-tim besar. Ya buktinya yang datang cuma Kepulauan Solomon atau Papua Nugini. Yaman aja akan bermain batal, tidak akan datang. Nah ini kita tidak tahu kalau sampai Brasil datang tahun depan, heboh lagi. Atau Portugal muncul, wah dengan Cristiano Ronaldo-nya, Ruben Dias ada di sana, Bernardo Silva, ya ini luar biasa. Ada Diogo Jota yang ikut tampil, ya, Ruben Neves, João Moutinho, João Felix yang ada di sana, Cancelo. Jadi luar biasa memang. Ini akan menggemparkan juga bagi negara-negara tetangga kita. Dan ya kita memang akan ke sana. Arahnya akan ke sana. Erick bermain dengan sangat cepat untuk meningkatkan ya bagaimana kualitas sepak bola kita jauh lebih baik. Dan sekarang kata Erick itu sepak bola kita ini seakan-akan sudah tertidur sebelumnya. Sekarang ingin dibangunkan itu dan dunia ingin melihat ya bagaimana Indonesia harus bangkit. Nah, di era dia lah ini. Kita tahu sama kan kemarin para legend-legend besar sudah datang ya, untuk di ulang tahun dia. Ini kan hal yang tidak mungkin. Karagonis tiba, Roberto Carlos, Materazzi ada, Erick Abidal ada. Pemain muda yang U16, U17 itu datang untuk mereka kasih coaching klinik semua. Wah, ini bagus. Bahkan ke depannya nanti ada lagi cara-cara tersendiri, kejutan-kejutan akan dibuat oleh Erick Thohir di dalam memajukan sepak bola Indonesia. Jadi semoga kita berharap ini akan lebih baik ya. Soal negara-negara tetangga mau bicara apapun ya, show must go on. Ya kita harus berjalan terus. Yang penting sepak bola kita maju. Di tim usia muda kita oke, ya bisa berbicara. Kemarin sudah juara SEA Games U22, tinggal di U23 sekarang karena ada agenda-agenda bagi tim U23 kita di AFF U23 yang akan bermain di Bangkok. Ada U23 juga di Hangzhou untuk Asian Games, kualifikasi Piala Asia untuk U23. Kita menjadi tuan rumah untuk di grup kita, ya kita berada di grup K. Jadi ini oke buat kita, apalagi bicara dengan tim senior, dengan naturalisasi pemain-pemain hebat, apalagi Erick akan menuju ke Eropa bersama dengan Sintayong untuk mencari pemain-pemain naturalisasi yang grade A ini, yang tentunya kualitasnya tuh harus lebih tinggi untuk bermain di tim senior. Karena memang cita-cita kita bukan saja bicara di Asia Tenggara, kita sudah harus di Asia, bahkan membidik untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kan ini bagus. Soal itu nanti ke depan mau kalah menang itu urusan nanti. Yang penting kita bidik dulu target. Karena akan jatah Asia ada 8, bahkan bisa jadi 9 untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Jadi mengapa tidak? Saya pikir menggantungkan cita-cita setinggi langit, oke lah. Yang penting sepak bola kita maju. Pemain naturalisasi datang untuk tim senior, ini pantas, wajar. Ini dengan jangka pendek tentunya dilihat untuk biar cepat. Kalau untuk muda-muda ya tentunya akan dibina dengan pemain-pemain kita yang masih muda-muda untuk bisa bermain di level U19 atau U20, U23 itu nanti. Makanya ada Dirtek yang akan diambil dari Jerman. Erick juga akan ke Jerman nantinya untuk melihat siapa Dirtek yang akan menggantikan posisi Indra Safri. Indra Safri sudah difokuskan untuk menangani tim U23, STY di tim senior. Nah kita akan lihat perkembangan sepak bola Indonesia ke depan.
tentunya akan lebih baik dengan pertandingan-pertandingan FIFA Matchday yang oke, yang sudah diatur di dalam rancangan visi misi Erick Thohir sebagai Ketua Umum. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.